Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan bahas salah satu aplikasi yang di Android yang saya kira cukup powerful ya, terutama bagi para pengkaji hadis dan ya mungkin para pengkaji sejarah personal ya. Personal maksudnya ya autobiografi, itu bukan sejarah secara umum. Itu di sini nama aplikasinya adalah Muslim Scholar. Ini bisa kita dapatkan di Play Store ya. Anda bisa cari itu di Play Store. Kalau saya sudah install, namanya Muslim Scholars and Companion. Artinya di sini adalah sarjana-sarjana Muslim dan para sahabat. Dan sahabat di sini ada sahabat Nabi Muhammad ya. Dan Muslim Scholar-nya itu ini yang sahabat dan Muslim Scholar ini berkaitan dengan sahabat. Jadi di sini dari namanya itu mungkin sudah mengarah bahwa yang dimaksud dengan sarjana itu adalah sarjana para perawi hadis, orang-orang yang ada dalam rangkaian sanad hadis. Jadi di sini informasinya akan didapatkan. Jadi bukan berpikir sarjana-sarjana seperti Ibnu Sina sebagai filosof maupun sebagai dokter, atau Ar-Razi sebagai dokter dan filosof, atau Al-Farabi, itu tidak akan ditemukan ya. Jadi sarjana di sini dibatasi sebetulnya adalah sarjana-sarjana yang menyampaikan hadis atau para perawi. Meskipun jumlah periwayatnya barangkali cuma satu. Nah seperti itu ya. Kita coba masuk ke aplikasinya. Oh ini udah dibuka nih. Nah ini nanti akan muncul seperti ini. Ini menu ya. Menunya ada dua yang berkaitan dengan isi. Ini hanya keterangan tentang aplikasi. Dan di sini ada kotak search engine-nya ini untuk kita tuliskan siapa sahabat atau rawi yang sedang kita cari, maka tulis aja di sini. Dan yang paling tepat adalah ditulis dengan tulisan Arab ya. Nanti umpamanya kalau kita siap untuk menuliskan umpamanya nama Amr bin As, Amr, nah Umar kan itu baru segini udah Umar, nanti pilihan Umarnya Umar bin Khattab. Tapi kita nggak Amr, kasih waw. Nah situ ada Amr bin Al-As. Nanti tinggal klik aja di sini. Jadi kita di sini bebas ya. Ya sebenarnya diketik dengan tidak Arab juga bisa. Tapi pilihan yang tepat itu sebenarnya dengan ketikan Arab ya. Nah kemudian di bawahnya ini ada keterangan random scholar. Ini artinya ini menceritakan tentang sarjana. Kalau carinya bukan menurut kita nih, kita maunya secara scholar secara random, bukan di sini nyarinya. Jadi ini bisa klik ini. Nanti ya sebenarnya kalau kita mencari satu persatu dari random scholar dari sini nih. Nanti akan dimunculkan seperti itu Abdullah bin Hammam, dan munculkan lagi Aisyah bin Qudamah, terus itu akan memunculkan para sarjana secara random ya, dipilih oleh mesin. Nah di sini ada, nanti kita coba Amr bin As tadi ya. Amr, wow. Nah di situ kita akan dituliskan, langsung diarahkan Amr bin Al-As bin Wa'il. Jadi ismunnya itu dituliskan secara lengkap ya. Lengkap itu maksudnya ada nama orang tuanya, kakeknya, buyutnya, canggaknya, dan seterusnya. Ini ya sampai ke Ka'ab bin Lu'ay. Ini juga ada kunyahnya Abu Abdullah, kadang-kala juga Abu Muhammad gitu disebutkan. Jadi ini cukup bagus ya. Nah kalau dalam papan yang seperti ini sebetulnya ini informasi yang didapatkan secara offline ya, bukan online. Jadi kita tidak punya kuota juga, kita akan bisa memperoleh keterangan seperti ini. Tetapi kan keterangan yang mungkin keterangan bodong, apalagi ini informasinya dari mana kan agak susah untuk dijadikan referensi gitu. Tapi nanti kalau ingin yang ada referensinya kita perlu online ya. Nah di sini ada keterangan juga companion. Nah berarti Amr bin Al-As ini ada merupakan dari generasi companion sahabat radhiyallahu anhu ini ya. Kemudian birth-nya
Ini ada birth, ada death, ada live in, ada interest, ada narrator grade, ya, ada tag, ya, ada family, ini ke bawahnya masih banyak. Ada children, spouses, sibling, teachers, student, short biography. Oke. Kita terangkan coba satu-satu. Birth berarti ini menerangkan tentang tahun berapa dia lahir dan di mana. Ini lahir di tahun 50 BH atau before Hijriah, atau before Hijriah berarti 5 tahun. Kalau Nabi kan before Hijriahnya itu kan 53. Nah, berarti ini Amr bin As ini sudah sepuh juga ini. Ya, di 3 tahun setelah Nabi lahir ya. Kemudian death ini tahun kematian dan di mana dia meninggal. Nah, di sini ada 43 setelah hijrah, kan pada masa-masa Khalifah Muawiyah ya. Kemudian ini tahun Masehinya ya. Ini Gregoriannya nih. Kalau ini tahun Gregorian atau Masehi kelahirannya, ini tahun Masehi wafatnya after hijrah. Kalau AH after hijrah ya, or 51 AH. Ini meninggal di mana? Egypt. Kemudian natural ini saya belum tahu nih apa natural itu. Biasanya kalau tidak ada keterangan itu natural, tapi ini di sana kan ada keterangannya Egypt. Meninggal di Egypt, Mesir ya. Live in, dia tinggal di mana aja? Dia tinggal di Mekah, di Madinah pada masa Nabi Madinah ya. Egypt di Mesir ya, tentu karena dia kan sebagai panglima yang menundukkan Mesir ya, pada masa-masa Umar bin Khattab ya. Kemudian dia juga tinggal juga di Syria. Syria itu Syam ya. Syam yang menjadi ibu kota waktu dia hidup di akhir kehidupannya, itu ibu kota Islam ada di Syria. Kemudian interestnya ini maksudnya adalah dia itu kedudukannya sebagai apa sih? Dia dikenal sebagai berprofesi seperti apa itu, atau ditempatkan oleh aplikasi ini sebagai apa. Ini recitation atau garis miringnya slashnya itu Quran ya, berarti pembaca atau qori Al-Quran. Narator itu artinya adalah rawi, orang yang meriwayatkan hadis, commander. Nah ini commander kan tadi panglima perang, governor. Dia juga pada masa-masa Muawiyah bin Abu Sufyan itu dia menjadi gubernur di Mesir ya. Nah itu jadi interest. Kemudian narator grade-nya ini artinya tingkatan dia sebagai perawi itu tingkatannya apakah tingkatan yang bagus atau tidak sih? Nah di sini ada keterangan nodab. Nodab itu berarti tidak diragukan lagi ya. Nodab berarti ya biasanya kalau kalangan sahabat kan memang tidak untuk peringkat mengenai jarah wa ta'dilnya, dia udah dianggapnya sudah tidak ada yang menganggap sebagai jarah para sahabat itu, khususnya dalam kajian ulumul hadis di kalangan Sunni ya. Jadi para sahabat itu tidak dijarah, semuanya dianggap adil, dita'dil semua. Karena di sini no doubt. Kemudian tag ini adalah keterangan mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan nama atau tokoh yang kita tuliskan tadi. Sini ada Quraisy. Berarti nanti kalau kita klik Quraisy, maka Quraisy itu orangnya siapa aja sih? Ya, termasuk di sini ada Nabi Muhammad, Abu Bakar, Khattab, termasuk dia tadi Amr bin As. Ada nggak tadi? Amr bin As. Ya, ini kalau cari bawah pasti ada. Ya, karena dia memang orang Quraisy. Kemudian Banu Sahm, berarti dia dari klan Banu Sahm. Banu Sahm itu ya salah satu klan dari suku Quraisy di Mekah ya. Jadi siapa aja Banu Sahm di sini yang dimasukkan dalam aplikasi ini ada 73 orang yang berasal dari Banu Sahm. Kalau Nabi kan klannya itu kan Bani Hashim ya. Banu Hashim. Nah, ini Banu Sahm. Jadi Amr bin As berasal dari Banu Sahm. Kemudian ada late Muslim, ini Muslim yang atau orang-orang Islam yang masuk Islamnya belakangan. Jadi memang Amr bin As itu kan masuk Islam tidak sejak di Mekah. Dia ketika Nabi sudah di Madinah dia baru masuk Islam. Sama Khalid bin Walid.
Muawiyah sendiri. Amr bin As itu masuk Islamnya belakangannya. Messenger ini maksudnya adalah utusannya. Utusan ini, sepertinya ini. Kalau lihat nama-namanya ada Amr bin As, ada Mu'ad bin Jabal. Nah ini kita mengenal kalau Mu'ad bin Jabal kan seorang utusan yang diutus oleh Nabi untuk menyiarkan Islam di daerah Yaman. Kalau Amr bin As tidak tahu ya. Ini sepertinya jadi messenger ini adalah para utusan yang diutus oleh Nabi, tokoh-tokoh yang diutus oleh Nabi. Ada Abu Musa al-Asy'ari, mungkin juga kejadian seperti itu ya. Saya tahunya baru Mu'ad bin Jabal aja. Lalu di sini scribe kita tidak tahu nih apa nih ya. Kita klik aja scribe. Dan kebetulan ini kliknya ada scribe itu di sini ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Thalib, Muawiyah, Amr bin As. Ini scribe ini apa ya? Kita tinggalkan deh. Nah, kemudian di sini menceritakan tentang family. Kalau tadi tag udah, narrator grade juga udah, family itu mengenai keluarga. Parentnya itu siapa, orang tuanya ini Al-As bin Wa'il. Ibundanya siapa, Laila bin Harmalah, itu orang tuanya. Lalu children, siapa anaknya? Abdullah bin Amr bin As. Yang kita kenal dengan siapa tuh, Khamsatu Abadillah ya, 5 nama sahabat kecil yang namanya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin siapa lagi tuh, Abdullah, ya, pokoknya ada 5 di situ. Kemudian di sini spouses itu adalah pasangan atau istrinya itu siapa aja. Ini sepertinya istrinya ada 2 ya, mungkin yang satu meninggal kemudian nikah lagi. Ini ada Raita binti Munabbi. Ini sebenarnya nama-nama yang berwarna ini sebenarnya bisa diklik itu. Raitoh binti Munabbi bin Al-Hajjaj. Itu adalah istrinya dari siapa tadi, Amr bin As. Ya. Kemudian istri yang lain adalah Ummu Kulsum binti Uqbah. Ini bisa kita cari informasinya di sini. Dan ini secara offline ya. Kemudian ada sibling. Sibling ini adalah saudaranya. Dia punya saudara enggak sih? Ya ada nih kan, Hisham bin Al-As. Jadi ada anak daripada Al-As bin Wa'il itu adalah Hisham bin Al-As. Kemudian sama Amr bin As ya. Al-As. Kemudian gurunya dalam hal ini adalah orang yang memberikan riwayat hadis kepada dia. Arti guru itu seperti itu. Dalam konteks ilmu hadis. Jadi bukan ada sekolah kemudian mengajarkan ilmu apa aja kemudian guru, enggak. Kalau di sini, kalau dalam kajian hadis itu adalah orang yang mempunyai periwayatan hadis dan disampaikan kepada orang lain. Nah, orang lainnya adalah murid daripada orang yang menyampaikan riwayat hadis tadi itu. Nah, makanya di sini gurunya adalah Aisyah binti Abu Bakar. Oh, ternyata cuma 1 ya. Jadi sepertinya dia itu atau Amr bin As ini dugaan saya tidak mempunyai riwayat langsung dari Rasulullah. Ya, padahal beliau sendiri kan sahabat, tapi memang sahabat yang masuk Islamnya agak belakangan. Ya sekitar masa-masa penaklukan Mekah, 3 tahun lagi Nabi meninggal. Sekitar itu, 3 atau 4 tahun lagi. Kemudian ini ada student, itu murid-muridnya. Artinya Amr bin As memperoleh riwayat hadis dari Aisyah. Kemudian dia menyampaikan kepada murid-murid. Siapa aja murid-muridnya itu? Di sini ada Abdullah bin Amr bin As, anaknya sendiri tadi ya, Abdul Qais, client of Amr bin As. Ini kliennya Amr bin As, maksudnya apa ini? Kemudian ada Qais bin Abi Hazim, Abu Osman dan seterusnya. Ini semua nama-nama muridnya. Dan ini informasinya bisa kita secara langsung bisa kita peroleh siapa aja, tinggal kita klik atau kita sentuh aja itu hurufnya ya. Oke, lanjutnya short biografi Conqueror of Egypt. Nah, tadi udah sebutkan ya, dia sebagai penakluk kota Mesir. He was sent to 2 kings of Oman. Dia pernah dikirim ke 2 kerajaan Oman juga. Jadi selain menaklukkan Mesir, dia juga pernah dikirimkan ke 2 raja dari kerajaan Oman. Kerajaan Oman itu ya di Arabia bagian mana? Timur ke berarti timur
bukan timur laut ya, berarti yaitu ya timur paling pojok di bawah itu ya, namanya apa tuh? Tenggara lah. Ya, dia pernah dikirim ke sana pada masa Nabi ya, tapi kalau yang Conqueror of Egypt ini pada masa Umar bin Khattab ya, dan dia berhasil menaklukkan Mesir. Dia kan sebagai sahabat yang membawa perluasan wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab. Kalau pada masa Nabi kan hanya Mekah, Madinah, dan beberapa kemudian beberapa titik-titik atau kota-kota penting di Jazirah Arabia itu pimpinan-pimpinannya itu datang ke Madinah dan berbaiat kepada Nabi. Oke. Nah, untuk mengetahui secara lebih rinci lagi, kalau kita ingin tahu ini Amr bin As ini dapat informasi dari mana, maka kita harus membuka kuotanya. Jadi harus ada jalur online karena kita akan diarahkan ke URL berikut ini nih. Nah, ini alamatnya. Alamatnya itu tinggal kita sentuh atau kita klik aja. Ketika diklik kita akan diarahkan. Kemudian saya udah dibuka ini. Nah, ini sebenarnya informasinya sebagian besar sudah ada di sana. Ini saya pakai tangan aja perbesar ya. Di sini ada Amr bin As radhiyallahu an, itu namanya lengkap. Di sini scholarnya nama Amr bin Al-As ya. Kemudian yang kedua full name-nya itu ada, nih nggak begitu jelas tulisannya nih. Kemudian parent-nya tadi kan sudah ya, sibling juga saudaranya kan tadi Hisham bin Al-As. Kemudian birth of place itu ada di sini, birth of place di Mekah kan ya, di orang Mekah. Death place itu juga di sana sudah disebutkan ya. Kemudian places of stay, dia tinggal di mana sih? Kebanyakan dia seringnya tinggal ya, semasa hidupnya dia tinggal di Mekah cukup lama, di Madinah pada masa Nabi cukup lama, kemudian pada masa Abu Bakar juga, kemudian masa Umar dia dikirim ke Mesir. Kemudian sepertinya ini meninggalnya di Syria. Tadi meninggal di date of place Egypt ya, di Mesir ya. Tapi dia pernah tinggal di Syria juga. Terus area of interest dia itu dikategorikan sebagai tadi sebagai tokoh apa sih? Tadi kan sudah disebutkan juga ada keterangannya ya tadi ya. Sahabi, kemudian ini ada commander tadi udah. Jadi keterangan yang di atas ini relatif sama. Kemudian spousesnya sebutkan tadi sudah juga, orang tua istrinya itu ya tadi udah, children juga udah. Narrated tadi juga sudah disebutkan ya. Oh, nah kalau di sini teachers narrated ini selain Aisyah binti Abu Bakar, ternyata juga di sini gurunya adalah Muhammad. Berarti dia diasumsikan ini ada meriwayatkan hadis juga, tidak hanya dari istrinya Nabi Muhammad, tapi dari Nabi Muhammad sendiri juga ada. Kemudian tadi teachers sama narrated from, studentnya ini murid-muridnya tadi kan ada juga, ada yang nama-namanya tadi ada. Kemudian tagnya ini enggak jelas tulisannya. Quraisy tadi udah ada ya, katanya sudah ada semua. Kemudian saya ada analysis ini family tree ya. Family tree itu pohon atau bagan keluarga. Kita bisa klik ini dalam posisi besar. Nanti kita akan diarahkan seperti ini. Nah, mana Amr bin As? Amr bin As istrinya, kemudian Hisham bin Al-As anak daripada Al-As bin Wa'il dan Laila binti Harmalah. Kemudian ini punya anak siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Kemudian punya cucu Muhammad bin Abdullah. Oke, kemudian ini di sini kalau text tree ya, tadi ini kurang begitu jelas tulisannya. Ini ada text tree di sini ya. Text tree kalau kita klik itu juga bisa nanti gambarnya seperti ini. Tadi ada nama parent, orang tua, namanya ini bapaknya, ini menjalin cinta dengan Laila. Kemudian spouses tadi itu istrinya Amr bin As.
Ini nama Amr bin Asnya, ini menjalin cinta dengan Rayuthah sama Ummi Kulsum ya. Dan anaknya itu Abdullah bin Amr. Nah ada keterangan nih, Abdullah bin Amr bin As menjalin cinta dengan unknown, tidak diketahui siapa. Kemudian nih grandchildren, cucunya Muhammad bin Abdullah, tidak ada keterangan menjalin cinta atau enggak ya. Nah ini sini ada graf, ini seperti gambar bagan tadi itu ya. Oke, kita balik lagi. Amr bin As. Nah kemudian di sini ada tentang references ya. Brief biografi dulu. Analysis, teachers timeline, ini sebenarnya family timeline, itu ada keterangan lagi. Nah ini nih, family timeline-nya seperti ini. Gambarnya ini mungkin kalau di HP tentu agak susah ya kita. Di sini ada warna-warna, yaitu ada warna merah. Ini kita lihat di sini warna merah, ada warna hijau ya. Nah kalau warna hijau itu menandakan dia dari generasi sahabat ya. Oke. Warna merahnya itu sepertinya dari generasi mungkin generasi Nabi Muhammad ya. Ini satu before hijrah. Nah, tahun-tahunnya nih ya. Nah ini ada kalau kita melihat dari analisis ini berarti kita bisa menyimpulkan ya batasannya itu merah sampai di sini. Kalau kita tarik ke atas itu, kalau ini antara 20 Hijriah dan ini 10 after Hijrah, berarti di sini meninggal di kisaran tahun berapa 17 atau 16 Hijrah ya, setelah Hijrah ya Hijrah. Oke, itu analisisnya. Tadi ini setelah family analysis ada teachers timeline. Ini bisa Anda sebutkan. Teachers timeline seperti apa gambarnya? Ya, teachers timeline itu kan hanya Nabi kan ya, sama Siti Aisyah. Di sini Aisyah binti Abu Bakar, first revelation tuh ya, death of prophet tuh. Ini jadi kalau dari sini kemudian kita bawa ke sini kan urutannya itu timelinenya kan di sini ya. Tadi kita lihat kelahiran Nabi tahun sekian, terus kalau ke sini wahyu pertama dan seterusnya. Jadi Anda bisa pelajari dari situ ya. Oke, selanjutnya di sana yang kita langsung ke brief biografi. Ini ada biografi singkat mengenai Amr bin As. Tadi udah disebutkan conqueror of Egypt, he was sent to two kings of Oman. Tadi kan sudah ada ya di papan pertama itu. Kemudian inilah updated, ini berarti keterangan yang dibikin paling akhir oleh pembuat aplikasi ini. Referensinya yang menceritakan tentang Amr bin As itu adalah satu Al-Isobah, ini karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kalau nggak salah ya ini. Kemudian Thiqat, mungkin Thiqatnya Ibnu Hibban, Tarikhul Kabir karya Imam Bukhari sepertinya, Tobaqat karya Ibnu Sa'ad. Ini ada. Jadi nama-nama kitab yang disebutkan di sini memuat informasi mengenai siapa itu Amr bin As. Ini ada Siyar A'lam Nubala ini karya Imam Az-Zahabi. Kemudian ada Tahdhib karya Imam siapa? Kalau tidak salah itu Ibnu Hajar juga ya, Al-Asqalani ya. Ada Taqrib Tahdhib nih Ibnu Hajar juga. Jadi di kitab-kitab ini Amr bin As akan akan diceritakan, ada banyak tentang beliau informasinya. Nah ini show hide resource info, ini karena resource-nya itu ditampilkan ya secara online tuh ada tuh.
Ini kita lihat seperti di sini di kitab Al-Isobah fi Tamyiz Sahabat karya Imam Ibnu Hajar ya. Nah ini resource-nya, isi daripada Al-Isobah yang berkenaan dengan Amr bin As itu akan seperti ini. Amr bin Al-As bin Wa'il bin Hashim bin Sa'ad bin Tasghir Su'aid bin Su'aid bin Saham bin Amr bin Hasis bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Sahmi. Oke, jadi itu keterangannya ya. Jadi kalau dalam keterangan Al-Isobah itu akan diterangkan seperti ini. Jadi ini tentu keuntungannya adalah kita bisa melihat langsung ya secara satu klik itu, dengan syaratnya tentu harus online. Ke kitab Al-Isobah itu akan disebutkan seperti ini. Jadi kita tidak perlu mencari lagi. Kemudian kalau kita ingin melihat di sumber yang lain yang tadi referensinya itu sudah disebutkan, ada thiqatnya Ibnu Hibban akan menerangkan seperti apa. Kita coba zoom dulu, magnifying dulu ya. Amr bin As bin Wa'il bin Hashim bin Su'aid bin Saham bin Amr bin Hasus bin Ka'ab dan seterusnya. Ini hampir sama dengan tadi ya. Ini keterangannya tentu banyak, tidak hanya nama aja nih. Jadi keterangan-keterangan yang dijadikan sandaran dari keterangan yang tadi kita sudah sebutkan itu diambil dari referensi ini. Oke, kita lihat lagi di sini dari kitab At-Tarikh Al-Kabirnya Imam Bukhari ya, di sana Amr bin Al-As Abu Muhammad, tidak ada kunyah, ini ada kunyahnya Abu Muhammad ya, As-Sahmi Al-Qurashi radhiyallahu ta'ala anhu qala Al-Hasan an Bomroh mata sanata ihda awitnaten wasitin fi wilayati Yazid. Ya itu. Jadi Hasan yang keterangannya dia dapatkan dari Bomroh menerangkan bahwa Amr bin As itu meninggal tahun 61 atau 62 Hijriah ya, di daerah Yazid. Asluhu Makki, dari Yazid itu adalah daerah di sekitar Makkah. Nazala al-Madinah, dia tinggal di Madinah, wallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Ini keterangan-keterangan yang dalam Tarikh Al-Kabir seperti itu ya. Ada lagi Tabaqat Ibnu Sa'ad nih, menerangkan ini kitab yang juga cukup tua nih, kitab-kitab rijal yang cukup tua ya. Amr bin Al-As wa aslama li fi dini. Nah, seperti itu ya. Oke, ini ada, jadi semua kitab-kitabnya itu disebutkan ya. Isinya tidak hanya nama kitabnya aja, isinya itu seperti apa disebutkan. Jadi ini sangat memudahkan sekali, terutama untuk tulisan-tulisan yang sifatnya ilmiah ya, karena ya tentu perlu konfirmasi di kitab aslinya. Tapi sudah disediakan di sini. Oke, ini ada yang lain. Ya ini kan ada show and hide resource info. Ini kalau ditutup dari keterangan tadi itu, keterangan tagnya itu tidak dimunculkan, kan buat apa ya. Selanjutnya di saat narration unconfirmed, ini ada narasi yang belum terkonfirmasi. Ada di Sahih Bukhari mengenai Amr bin As itu, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, kemudian apa ini Tahdhibul Kamal karya Imam Al-Mizzi ini tidak tahu nih apa nih. Mungkin dalam Tahdhibul Kamal itu, kita tahu kitab Tahdhibul Kamal adalah kitab rijal yang menerangkan rawi-rawi yang ada dalam Kutubus Sittah ya. Di sini disebutkan sepertinya kalau melihat di sini dalam keterangan Tahdhibul Kamal, Amr bin As itu ada di Sahih Bukhari 3 riwayat, ada di Sahih Muslim 4 riwayat, di Sunan Abu Dawud 7 riwayat, dan seterusnya. Nah, jadi ini kalau kita mau online, kita memperoleh keterangan secara lebih lengkap daripada tidak online tadi ya. Seperti ini. Jadi sekali lagi, jadi di sini kita bisa, kalau menemukan nama-nama rawi dalam sebuah sanad hadis, kita bisa klik aja namanya di sini. Tentu yang paling tepat tadi itu menggunakan dengan nama yang bertuliskan Arab seperti tadi. Kebetulan kita contohnya adalah Amr bin As.
Barangkali sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.